Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, saat sekarang kita berada di materi bagaimana kita harus bersikap dan berakhlak terhadap teman, orang tua, maupun juga guru. Anak-anakku semuanya, bagaimana kita harus berakhlak kepada teman sebaya kita? Di antaranya adalah berakhlak dengan teman sebaya anak-anak sekalian. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Berikutnya, memilih teman dalam bergaul, mencari teman karena Allah Ta'ala saling tolong-menolong antara teman. Karena apabila kita saling menolong antar teman, maka hal tersebut merupakan sebuah sikap ataupun cerminan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, saling menghormati hak antar teman. Selanjutnya, menjauhi hal yang menimbulkan keburukan. Dan yang lain adalah menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Sementara adab terhadap teman yang patut kita perhatikan, kita harus saling menghormati, saling bekerja sama dan tolong-menolong, saling mengasihi, saling melindungi, dan saling menasehati dalam hal kebaikan terutama. Lantas, bagaimana akhlak terhadap diri sendiri? Anak-anakku sekalian, akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu secara jasmani, sifatnya, ataupun rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Anak-anakku sekalian, pada materi amanah saat ini, kita ketahui pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangannya yang selalu dijual dan dititipkannya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Dan kita harus bisa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW, yaitu rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan juga keluarga anak-anakku semuanya. Nah, saat ini kita akan lanjutkan menuju coba jelaskan apa saja ciri-ciri siswa yang amanah. Bisa anak-anak akan menjelaskan setelah kalian mengetahui keteladanan Rasulullah SAW, bagaimana sikap amanahnya mengemban dalam bekerja, dalam membantu pamannya berdagang, dan kemudian diberikan julukan Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Lantas, sikap amanah dan dapat dipercaya apa sebagaimana ciri-ciri seorang siswa yang bisa menjaga amanah? Nanti anak-anak bisa langsung menjelaskan masing-masing, tapi sebelumnya bisa dicatat terlebih dahulu sesuai dengan pengamatan anak-anakku semuanya. Yang kedua, bisa menjelaskan nih ciri-ciri teman yang tidak amanah seperti apa. Tentu kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjaga amanah dari siapapun, entah di lingkungan sekolah, anak-anak semua mendapatkan amanah dari teman sebaya ataupun juga bapak ibu guru atau lain sebagainya. Nanti anak-anak bisa menjelaskan ciri-ciri dan bagaimana sesuai dengan yang ditanyakan, yaitu ciri-ciri teman yang tidak amanah maupun ciri siswa anak yang amanah itu tadi. Lantas, dengan kita hormat dan patuh kepada orang tua, anak-anakku semuanya, kita bisa lihat gambar yang ada di sini anak-anak. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman anak-anak dalam Al-Quran yang artinya dalam surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Al-Luqman
ayat 14. Lantas anak-anakku, berikutnya adalah beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Apa saja? Ayo kita perhatikan, Pak Guru jelaskan semua. Yang pertama, pasti patuh dan taat bila dinasihati. Sebagai anak muslim yang senantiasa kita menjaga amanah, kita harus bisa patuh dan taat atas nasihat orang tua. Kemudian rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan. Baik juga sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Pekerjaan yang senantiasa kita bisa bantu, maka kita bantu. Dan berikutnya selalu ingat untuk mendoakan kedua orang tua. Ayo kita doa bersama. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, kita harus juga dong hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Misalkan kepada kakak, sayang kepada adik. Selain itu juga wajib hormat dan patuh kepada guru. Beliaulah juga telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lalu anak-anak, bagaimanakah cara kita menghormati guru? Gampang anak-anakku semuanya, tapi kita harus istiqomah dengan kita bersikap baik dan sopan santun menghargai guru-guru kita. Mengucap salam, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Kedua, bersalaman dengan mencium tangannya. Lanjut, memperhatikan wajah yang berseri-seri. Maksud Pak Guru memperlihatkan ya, kita harus memperlihatkan wajah yang berseri-seri bahagia. Lanjut, juga selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Saat guru menasihati, kita harus mendengarkan dengan tulus, mentaati nasihatnya anak-anakku semuanya. Saat berbicara, kita harus bersikap seperti apa anak-anak? Harus santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Lantas, juga duduk dengan tenang saat Bapak Ibu Guru sedang menjelaskan pelajaran. Jangan mengganggu antar teman, tidak berbicara sendiri sehingga berbisik ataupun gaduh. Memperhatikan pelajaran di sekolah dengan sebaik mungkin anak-anakku semuanya. Alhamdulillah ya, kita sudah usai dengan materi kita, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Amanah adalah salah satu sikap yang senantiasa menjadi keteladanan yang dicerminkan oleh Nabi Agung Muhammad dan baginda Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa menjaga segala sikap dan juga sebagaimana cerminan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang telah mendapatkan gelar al-amin. Kita akan ketemu dengan akhlak yang baik terhadap orang tua. Kita harus senantiasa menjaga amanah orang tua, karena hal tersebut merupakan sikap wajib yang harus kita berikan kepada orang tua. Hal ini memiliki alasan, diantaranya karena berakhlak mulia terhadap orang tua merupakan salah satu bentuk penghormatan dan pengabdian kita sebagai anak terhadap orang tua, serta merupakan bentuk mentaati aturan maupun juga perintah. Apa saja anak-anakku sekalian yang wajib kita lakukan terhadap orang tua kita tercinta? Yang pertama, berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan, dan jauhi perkataan yang menyakiti hati orang tua. Berikutnya, bersikap tawadhu kepada orang tua dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Berikutnya, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yaitu bagaimana kita berakhlak yang baik, menjaga amanah, apa yang kita lakukan terhadap guru kita tercinta, yaitu orang tua di sekolah. Mereka dapat dikatakan sebagai orang tua kita setelah orang tua kandung, atau juga dapat disebut dengan orang tua kedua ketika berada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu anak-anakku,
kita harus senantiasa menghormati guru, karena guru telah berjasa bagi kehidupan kita, seperti memberi ilmu yang bermanfaat. Apa saja anak-anakku yang wajib kita lakukan? Yang pertama, mendoakan kebaikan untuk guru. Balaslah kebaikan dengan kebaikan pula. Tidaklah menggaduh di hadapan guru. Menghormati hak guru. Duduk bertanya dan mendengarkan dengan baik, dan bersabar terhadap kesalahan guru. Anak-anakku sekalian, berikut tadi materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu di materi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.